Seperti ini menyadari enggak dari awal? Menyadari ya, tapi kenapa Bang lakukan juga Bang? Apa Maksudnya impiannya? apa motivasi Abang sehingga Abang berani untuk melakukan penyelewengan anggaran itu Bang? Apakah dengan gaji yang kurang atau apa penyebabnya Bang? Kalau gaji kurang enggak Bang? Kurang juga Bang? Atau impian ekonomi, tagihan yang belum banyak, bisa Sehingga gitu. motivasi Abang untuk lakukan penyelewengan gitu Bang? Dan ini SKGM-nya sudah kita sita hasil dari dugaan korupsi yang dibelanjakan oleh mantan kepala desa. Bisa. Ya hanya tangan aja yang diberi Setelah kita melakukan rilis tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan dana Desa Badan Melintang, Kecamatan Pulau Borgo, Kabupaten Kepulauan Meranti. Dana desa yang disalahgunakan itu pada tahun anggaran tahun 2018. Tahun 2018 dengan total dana anggaran desa pada saat itu 1.597.769.000 rupiah. Tempat kejadian di Desa Badan Melintang, Kecamatan Pulau Borgo, Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh unit Tipikor Satreskrim Polres Kepulauan Meranti ini, didapati informasi awalnya diduga dari masyarakat adanya dugaan korupsi terhadap penyalahgunaan dana pengelolaan keuangan dana desa tersebut. Kemudian setelah kita proses penyidikan yang panjang, kita dapati bahwa pembuatan nota pertanggungjawaban di dalam dokumen surat pertanggungjawaban keuangannya penggunaan dana desa tersebut adanya modusnya pertama belanja fiktif berupa belanja fotokopi dan upah pelaksana kegiatan di desa yang tidak dibayarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, pemahalan harga terhadap pembelian fokus, laptop, printer, ambulans laut, pembangunan sarana air bersih dan lain-lain. Yang ketiga, tidak sesuai spesifikasi barang berupa belanja operasional kantor, pembuatan peta desa dan pemahalan harga terhadap pekerjaan pembangunan jalan Sungai Anak Baran. Terhadap kegiatan tersebut, modus yang telah saya sampaikan ini dilakukan audit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ditemukan adanya potensi kerugian keuangan negara sebesar 204.967.407 rupiah dalam pengelolaan APBD Desa Badan Melintang. Hasil temuan sebagaimana dimaksud dalam poin saya sebutkan tadi itu tidak ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan dalam hal tersebut, yaitu kepala desa dan bendahara desa tersebut, selama batas 60 hari kerja terhitung sejak laporan hasil audit diterima oleh yang bersangkutan, oleh tersangka. Sehingga pada tanggal 18 Maret 2021 penyidik menerbitkan laporan polisi untuk dilakukan proses penyidikan. Nah, itulah prosesnya panjang. Persangkaan pasal yang kita kenakan yaitu adalah pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, di mana ancaman hukuman adalah minimal paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan pidana penjara paling sedikit 200 juta, pidana denda 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Dalam proses penyidikan ini kita
kita gelarkan dan menetapkan 2 tersangka. Pertama adalah PK, inisial PK, yaitu mantan kepala desa Batang Melintang. Ya. Kedua S, yaitu bendahara desa Batang Melintang. Dalam proses penyidikan yang bersangkutan mundur jabatan sebagai kepala desa. Itu saja yang saya sampaikan. Mungkin secara teknis nanti disampaikan oleh Kasat Reskrim. Ada pertanyaan? Untuk saksi berapa semuanya? Untuk saksi kurang lebih ada 20-an saksi yang kita dalam proses penyidikan ini. Perlu dipahami bahwa kaitannya dengan pelaksanaan audit, bahwa audit yang dilakukan di pengawasan yaitu AP, BPKP ataupun BPKRI tentunya cukup banyak keterbatasan. Pertama, kendalanya adalah keterbatasan sumber daya, sehingga pelaksanaan kegiatan audit itu seringkali dilakukan random. Jadi untuk bisa kami sudah melakukan audit dengan konsep audit tertentu. Nah, disinilah kemudian penyidik memberikan data-data yang akurasinya sudah dilakukan sinkronasi, dan hasil dari pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan itulah yang menjadi sumber informasi dan data yang untuk dilakukan audit ulang oleh APIP Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga seperti yang disampaikan Pak Kapolres tadi, ditemukan adanya potensi kerugian negara sebesar 200 juta yang kemudian oleh objek terperiksa tidak dilakukan tindak lanjut, sehingga berdasarkan perjanjian kerjasama APIP APH bahwa selama 60 hari kerja apabila tidak dilakukan tindak lanjut tentunya akan ditindaklanjuti secara hukum. Karena konsep sekarang akan pada korupsi lebih kepada bagaimana melakukan aset recovery.